Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, di mana masih banyak saudara-saudara kita masih diberikan ujian sakit sehingga tidak bisa hadir di tempat ini. Dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat bersama. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah merupakan tanggal 8 Rabiul Akhir, yang berarti kurang lebih 4 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Para jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, pada suatu kali para pemimpin pembesar kaum Quraisy telah berkumpul di depan Ka'bah. Di antara mereka adalah ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipanggillah Rasulullah. Dan setelah dipanggil, Rasulullah disuruh berhenti untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, berhentilah kamu dari menyampaikan tentang agama baru. Kalau kamu mau jadi pemimpin, hari ini juga kamu akan kami angkat menjadi pemimpin, dan kami siap untuk engkau pimpin.
Kalaulah kamu ingin menjadi orang yang kaya, akan kami kumpulkan seluruh harta kaum Quraisy dan silakan diambil. Niscaya kamu akan menjadi orang yang kaya. Dan kalau kamu ingin wanita yang cantik, nanti akan kami pilihkan wanita yang paling cantik di kaum Quraisy ini. Mendapatkan tawaran dari para pembesar kaum Quraisy itu, Rasulullah SAW tidak menghiraukan, dan terus Rasulullah tetap berdakwah. Dan ternyata pembesar kaum Quraisy itu juga tidak berhenti. Akhirnya 3 tawaran itu disampaikan kepada paman beliau, paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Harapannya adalah barangkali paman Rasulullah yang menyampaikan kepada Muhammad SAW, Muhammad akan menerima. Karena pada saat itu Abu Thalib adalah paman satu-satunya yang selalu melindungi dan mendukung dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Muhammad SAW dipanggil dan disampaikan tentang 3 hal tawaran dari kaum Quraisy itu. Lalu apa jawaban daripada Rasulullah SAW? Jawabannya adalah, seandainya tangan kananku ditaruh matahari dan di tangan kiriku ditaruh rembulan, sungguh aku tidak akan berhenti dari berdakwah. Sungguh aku tidak akan berhenti untuk menyampaikan wahyu Allah. Kemudian pamannya berucap, wahai keponakan, wahai Muhammad, teruskanlah dakwah. Aku akan menjagamu, melindungimu semampunya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah singkat ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya 3 hal yang disampaikan, yang ditawarkan oleh para pembesar kaum Quraisy kepada Muhammad SAW itu adalah merupakan tujuan dan cita-cita kebanyakan umat manusia. Tujuan dari kebanyakan umat manusia. Karena kalau kita perhatikan, terjadi peperangan antar kerajaan, terjadi peperangan antar bangsa, negara, tidak lepas daripada 3 hal tersebut, yaitu perebutan kekuasaan, perebutan ekonomi, dan perebutan wanita. Para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan atau jabatan itu adalah merupakan amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawabannya, bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa jabatan itu. Begitu juga dengan harta. Harta itu adalah amanah, dan di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari mana harta engkau dapat dan untuk apa harta itu kau gunakan. Para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak boleh kita menjadi seorang pemimpin? Boleh. Bahkan kita disuruh jika mampu. Bahkan salah satu tujuan daripada menciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah fil ardh, yaitu pemimpin itu. Dan tentunya ketika kita menjadi pemimpin, maka haruslah kita gunakan
kepemimpinan kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap pemimpin itu harus mampu menciptakan keamanan orang-orang yang dipimpinnya. Harus mampu menciptakan keadilan orang-orang yang dipimpinnya. Dan harus mampu menciptakan kesejahteraan. Tanpa tiga hal itu, sungguh berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harta. Apakah tidak boleh kita menjadi orang yang kaya? Boleh. Bahkan sangat dianjurkan. Bagaimana kita akan beribadah, umroh, haji jika kita tidak kaya? Dan dengan kekayaan itu kita bisa berbuat banyak hal, menyantuni orang-orang yang lemah, anak yatim, membangun sekolah-sekolah berbasis Islam. Dan juga bisa dengan kekayaan itu kita membangun masjid, terutama masjid kita yang kita cintai, di masjid rumah. Kalau kita perhatikan masjid kita ini sudah banyak bocor di sana sini dan tidak mungkin untuk diganti atap. Dan kalau kita perhatikan dari estetika masjid kita ini sudah ketinggalan jauh dengan masjid-masjid yang lain. Mungkin ke depannya masjid kita ini akan kita renovasi total menjadi masjid yang lebih aman dan lebih nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita siapkan harta-harta kita, siapkan ide-ide kita, ilmu-ilmu kita untuk membangun masjid itu. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah itu bagaimana keteguhan keistiqomahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarin 3 hal yang sangat didambakan oleh setiap orang. Siapa tidak mau menjadi pemimpin? Siapa tidak mau menjadi kaya? Siapa tidak mau mempunyai istri yang cantik? Semua laki-laki pasti menginginkannya. Pasti. Tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih berdakwah, menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Jadi pelajarannya adalah kita harus memiliki istiqomah, keteguhan, tegak lurus dalam akidah, tegak lurus dalam ibadah. Mungkin hal yang kecil kita istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu bagian pada istiqomah. Kita niatkan, kita tekadkan, kita akan sholat berjamaah di masjid sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ketika ada halangan. Kita berazam, kita bertekad setiap hari ada membaca Al-Quran sampai kita dipanggil oleh Allah. Ini adalah bentuk istiqomah yang kecil. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dalam berbagai rintangan, pengusiran, pembunuhan, dan pemboikotan, tapi Rasulullah tidak pernah mundur sedikit pun, terus menyampaikan risalah Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Para jemaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khutbah yang pertama kali kami sampaikan, bahwasanya ada 3 hal yang menjadi tujuan banyak orang, dan itu diperbolehkan dengan syarat, dengan cara-cara yang benar, dan ketika kita mendapatkannya digunakan dengan cara yang benar, dan digunakan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam beragama kita perlu istiqomah, perlu keteguhan. Tanpa keistiqomahan, tanpa keteguhan dalam beribadah, kita akan sulit mencapai derajat takwa. Para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi keistiqomahan dalam beragama, diberi keistiqomahan dalam beribadah, dan diberi keistiqomahan dalam beribadah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa yad'uhu yastajib lakum wa la tadhkurullaha yakun.